Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para petani. Tadi pagi masuk ke Al-Ittifaq, saya betul-betul merasa sangat kagum, kaget bahwa ada pondok pesantren yang memiliki manajemen yang baik dalam bisnis pertaniannya. Yang berangkatnya tidak dari produksi, tapi berangkatnya dari permintaan pasar, dari permintaan market. Kemudian diproduksi di sekitar pondok pesantren. Dan manajemennya, cara mengatur betul-betul sangat terencana. Sehingga permintaan pasar itu selalu ada. Karena kita ini selalu, kalau pas, tadi Pak Menteri menyampaikan, kalau pas panen raya, barang melimpah, kemudian harganya jatuh. Tapi pada suatu titik juga masyarakat menjerit karena harganya melambung, karena barangnya tidak ada. Selalu berulang-ulang. Dan sekali lagi, perencanaan yang dilakukan di pondok pesantren Al-Ittifaq ini betul-betul sangat baik dan bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan role model, bisa dijadikan model bisnis yang tinggal di fotokopi saja. Ini sudah barang jadi dan benar. Hanya pasarnya saja mungkin yang berbeda-beda. Bisa saja sekarang pasarnya hypermarket, supermarket di apa? Pasar becek, Superindo, kemudian apa lagi? Oh, Jogja, Ayon, banyak sekali sebetulnya yang bisa kita masuk. Tetapi kemampuan produksi justru yang belum ada. Kalau Bapak Ibu bisa masuk ke yang namanya Lulu hypermarket, itu di Timur Tengah, di seluruh dunia sudah ada semuanya, mungkin lebih. Saya dulu ke sana, dia punya 180 lokasi. Sekarang mungkin sudah lebih dari 200 lokasi. Pernah dulu dari Solo kami mengirim melon, mangga, tapi nggak bisa continue, rutin nggak bisa. Hanya pada suatu saat bisa, saat yang lain nggak bisa. Nah ini nggak bisa dalam bisnis seperti itu. Sehingga kembali lagi tadi yang saya lihat itu betul-betul, entah yang apanya tadi, cabai hijaunya, jeruknya, stroberi, melon, buah tin, wortel, semuanya ada dan betul-betul dikelola dengan perencanaan yang baik. Itu yang kita dalam sekian puluh tahun itu kehilangan sebuah model yang benar itu seperti apa, yang betul itu seperti apa mengelola sebuah bisnis. Dan sekarang ada contohnya. Udah ditiru aja, di fotokopi aja 100%. Dari Solo Raya fotokopi, dari Riau fotokopi, dari Jawa Timur fotokopi, dari Lampung fotokopi, induknya, holdingnya, sementara Al-Ittifaq. Nanti kalau bisa lepas, sudah dewasa dan bisa lepas, bisa suplai sendiri ke Lulu, bisa suplai sendiri ke hypermarket yang lain, supermarket yang lain, ya silahkan.
Tapi yang namanya menginduk dulu itu penting. Dan saya mengalami. Hampir 7 tahun saya dulu menginduk. Belum bisa ekspor, menginduk dulu sebuah industri di Jakarta. 7 tahun saya belajar. Oh, gini. Oh, gini. Pelajari terus. Pasarnya kemana? Oh, ke Eropa. Oh, ke Amerika. Tahun ke-8 saya sudah bisa ke sana. Karena kualitasnya sudah latihan 7 tahun, kita ngerti cara memproduksinya, bisa ekspor sendiri ke Eropa maupun ke Amerika. Ini juga sama. Karena Pak Kiai tadi saya disampaikan oleh beliau, terbuka, sangat terbuka. Itu pun yang di sini juga belum cukup produksinya untuk memasok dari permintaan pasar yang ada. Ya, untuk pengaturan tadi ada yang greenhouse, ada yang tadi domba, ada yang tadi pupuk, yaitu kesulitan teknis lapangan ya seperti itu dalam bisnis apapun. Tapi saya minta tadi kesulitan yang ada ini, nanti BI mohon bisa bantu. Medco, Pak Imi juga mohon bisa bantu. Pak Menteri UMKM juga pembiayaan bisa dibantu. Sehingga semakin semuanya berkembang dan model bisnisnya sama seperti yang saya lihat tadi. Ini bukan masalah, sering kadang-kadang bukan masalah modal, bukan masalah uang, tetapi masalah manajemen. Diberi uang berapapun, bisa dipinjami dari bank manapun, tapi kalau manajemennya tidak benar, ya dalam setahun, 2 tahun sudah tutup. Tapi ini modelnya sudah benar. Cara seleksi sayurnya, seleksi buahnya, di QC, di quality controlnya dengan baik, kemudian packagingnya diberikan brand yang baik, kemasan baik, brand baik. Tinggal pondok-pondok yang lain sekali lagi meniru ini. Fotokopi sudah 100%, sudah. Nanti sampaikan ke Pak Kiai, Pak, saya nginduk dulu ke Al-Ittifaq. Kalau sampai 7 tahun belum bisa, 10 tahun belum bisa, nggak apa-apa, nginduk terus, nggak apa-apa. Orang kan punya rezeki sendiri-sendiri dari Allah, sudah diberikan rezeki sendiri. Jadi kalau belum bisa nggak apa-apa terus. 20 tahun belum bisa, lepas ya terus, nggak apa-apa. 30 tahun belum bisa ya terus. Tapi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 yang mungkin baru setahun, 2 tahun, 3 tahun itu langsung, atau 5 tahun sudah bisa langsung lepas mandiri dan memiliki bisnis seperti yang ada di pondok ini. Mengenai pupuk, supaya juga para petani tahu bahwa kesulitan pupuk itu terjadi di semua negara. Karena suplai bahan bakunya dari Rusia, dari Ukraina, itu mereka baru perang. Sehingga dunia sekarang kesulitan pupuk. Kalau suplainya kurang, kemudian yang terjadi pasti harganya naik. Kemarin baru saja kita resmikan di Aceh untuk produksi urea dan NPK dari pupuk Iskandar Muda, tambah kira-kira 500.000 ton. Tetapi itu juga kurang. Sangat jauh dari cukup. Sehingga ini perlu lagi, mungkin tahun ini kita akan buka lagi industri pupuk di Papua Barat.
karena gasnya ada di sana, karena bahan bakunya ada di sana. Tetapi itu pun nanti sudah kita hitung masih juga belum cukup, masih impor. Banyak bahan baku yang kita harus impor. Sehingga kesulitan-kesulitan yang tadi disampaikan, selalu saya kalau ke desa, ke petani, mesti keluhannya yang pertama pasti selalu pupuk. Dan memang benar, itu bukan barang yang gampang sekarang ini bahan bakunya dicari. Saya rasa itu dari saya, dan pada pertemuan berikut saya ingin ada sebuah perkembangan, progres, nanti mungkin tolong diacarakan lagi Pak Teten di Istana, saya undang ke Istana nanti 6 bulan lagi. Tapi sudah ada perkembangan dari pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah. Ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.